Apa yang terpikirkan oleh kebanyakan orang ketika mendengar tentang sejarah? Membosankan, kuno, atau bikin ngantuk? Kebanyakan orang berpikir demikian, terutama bagi para kaum milenial. Mereka merasa bahwa pelajaran sejarah yang membosankan dan menjadi salah satu pelajaran yang malas diminati. Tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi Wita Yulistia, seorang wanita dengan usia yang masih terbilang muda, dengan profesinya sebagai guru sejarah di Sekolah Menengah Kejuruan 1 Ciamas. Berbeda dengan guru sejarah lainnya, yang biasanya berperawakan tua, wanita yang kerap disapa Bu Wita ini mengajar sejarah dengan penampilan yang segar dan berbeda dengan guru sejarah kebanyakan lainnya. Untuk bertemu dengan sejarah sebetulnya gara-gara saya ketika memang mendaftarkan ke jurusan kuliah, kebetulan memang masuk ke jurusan sejarah. Kalau sebelumnya memang tidak ada niat atau ibaratnya keinginan untuk masuk sejarah, cuman ketika memang saya sudah diterima di jurusan sejarah dan saya menikmati itu. Ya seperti tadi yang saya kemukakan bahwa awalnya memang tidak berniat untuk ke sejarah. Saya hanya mencoba untuk memilih sejarah sebagai pilihan kedua, tapi ternyata yang dipilih di pilihan kedua, dan ketika saya masuk ke dalam dunia persejarahan itu sungguh mengasihkan dan sampai sekarang saya mendalami itu. Bu Wita bisa dibilang sukses dalam memberikan nyawa kepada mata pelajaran sejarah. Tentunya para murid yang diajarnya penasaran tentang bagaimana awal mula Ibu Wita terikat dengan sejarah. Mengapa ia milih sejarah? Bagaimana pandangannya terhadap kebanyakan milenial yang tidak begitu menyukai sejarah? Dan masih banyak lagi. Kaum milenial yang tidak suka dengan sejarah, kalau menurut saya mereka belum tercerahkan gitu ya. Belum tercerahkan kenapa? Karena memang mereka hanya berpikiran tentang masa depan tanpa berkaca bagaimana masa lalunya. Padahal dengan belajar sejarah kita bisa memprediksi hari ini dan mencoba untuk menata masa depan seperti apa. Untuk belajar sejarah, kalau kita melihat dari ya mungkin yang dulu-dulu gitu ya, karena memang kita berbeda konteks tujuan pembelajaran. Ya kalau dulu belajar sejarah identik dengan hafalan tahun, kapan, di mana gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang sejarah itu masuk dengan gaya yang lebih unik, lebih modern lagi, bahwa mereka itu mencoba kita buat berpikir bukan hanya tentang masa lalu, tapi mencoba mengkaitkan masa lalu, masa sekarang, dan dengan masa depan. Sehingga kita buat anak itu bukan hafalan, tapi mereka paham fenomena yang ada di masa lalu dan bisa memprediksi masa depan tentang berkaitan dengan materi sejarah. Walaupun dengan tampilan yang terlihat muda, namun ia tentu tidak kalah dengan guru sejarah lainnya yang lebih ahli dalam mengajarkan ilmu sejarah pada anak didiknya. Gaya bicaranya seperti mempunyai aura magis tersendiri, yang membuat para siswa membuka mulutnya untuk bertanya tentang sejarah. Beliau juga menyampaikan materi dengan cukup baik, juga menggunakan bahasa yang baik. Sejarah juga merupakan pelajaran yang mengasyikkan jika guru yang mengajarnya pun sama mengasihkannya. Nyatanya, sejarah tak seburuk yang kebanyakan orang bilang belakangan ini. Suka dalam mengajar sejarah, datang ke kelas ketemu anak-anak ketika mood lagi bener-bener bete banget, tapi ketika ketemu sama anak-anak yang memang ceria, itu bisa merubah mood saya sampai 180 derajat. Itu sukanya. Kalau dukanya, kadang ketika memang ada siswa kita yang memang tidak sesuai dengan peraturan dan kita miris dengan keadaan remaja sekarang, sehingga kita merasa agak bukan beban, ada tugas besar di punggung kita sebagai guru untuk membuat anak itu kembali ke jalan yang benar. Milenial sekarang bahwa memang tantangan di masa yang akan datang itu lebih banyak dibandingin mungkin zaman saya atau zaman orang tua kita. Cuman kita jangan sampai ketika kita bersiap untuk masa depan tapi menghilangkan ciri khas atau menghilangkan nilai-nilai budaya bangsa yang memang sempat ada dari masa dulu hingga sekarang. Justru di masa yang akan datang yang saya lihat bahwa nilai-nilai budaya leluhur itu yang akan menjadi nilai jual lebih di mata dunia. Jadi jangan sekali-sekali lupakan sejarah atau jas merah.